Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pers. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi untuk update ya perkembangan COVID-19 di Jawa Barat. Ya. Pagi ini saya didampingi oleh Pak Kepala Dinas Sosial. Ya, beliau tim dari jaring pengaman sosial ya yang terkait dengan bansos nanti mungkin akan menyampaikan perkembangannya sampai saat ini setelah sejak tanggal 27 yang lalu diluncurkan seperti apa. Kemudian juga ada Pak Budi ini dari Satpol PP Provinsi yang selama libur panjang kemarin mengadakan pengawasan ya di beberapa titik wisata khususnya di Jawa Barat. Nanti mungkin juga akan menjelaskan gimana sih suasananya gitu ya di tempat-tempat wisata. Nah, saya akan awali pagi ini dengan ada beberapa pertanyaan dari rekan wartawan ya. Yang pertama terkait testing acak yang kita lakukan pada masa libur kemarin ya. Libur panjang kemarin dari tanggal 28 sampai 31 Oktober ya di kurang lebih 15 kabupaten kota dan lebih dari 50 titik ya kita mengadakan testing secara acak ya. Dari data yang ada hampir 14 ribuan ya 14 ribuan orang yang kita acak ya kita tes ya selama 5 hari itu dan hasilnya itu kita pada 14.000 itu kita melakukan rapid test ya sebagai sebuah screening ya. Dan dari situ dihasilkan lebih kurang 3% ya lebih kurang 408 ada yang reaktif. Ini barangkali sudah saya sampaikan. Yang jadi banyak wartawan bertanya kepada saya hasilnya gimana dari 408 itu. Ya dari 408 sampai hari kemarin ya itu ternyata yang positif setelah karena 408 langsung di swab ya dan hasilnya dari 408 itu ada 5 yang positif ya. 1 dari Bogor dan 4 dari Cimahi. Dan tentunya kepada 5 orang yang positif ini telah dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh Satgas setempat ya, diadakan isolasi dan sebagainya ya. Jadi hanya dari 408 itu hanya 1,2% yang positif ya, hasil swabnya positif. Nah kemudian yang selanjutnya masalah ada juga ditanyakan ini Jawa Barat kasus aktifnya tertinggi gitu kan. Memang seperti itu ya, angka yang ada yang di launching. Nah, kenapa demikian? Ini kita tahu semua Pak, bahwa epicentrum daripada COVID-19 di Jawa Barat ini adalah daerah Bodebek. Bodebek itu tidak bisa terlepas dari DKI. Ya. Mobilitas orang DKI ya atau orang Bodebek kerja di DKI pulang ke Bodebek. Ya. Nah di sini masih tetap lebih dari 70% kasus aktif itu berada di sana ya dengan pergerakan orang yang relatif sekarang lebih banyak, lebih bebas, artinya kemungkinan angka aktif tinggi itu pasti terjadi. Ya. Kemudian ada juga kemungkinan yang kedua ya, kita nih sedang berupaya Satgas itu juga untuk mensinkronkan data. Ya. Jadi data-data kesembuhan ya ini perlu dijelaskan di tingkat nasional angka tingkat kesembuhan itu ada di sekitar 83%. Jawa Barat masih di 76-78%. Ya. Nah ini angka ini kita masih terus cek ke kabupaten kota. Yang sembuh dari rumah sakit atau pusat isolasi itu pasti tercatat. Ini kita masih sedang konsolidasi apakah yang isolasi mandiri sudah tercatat atau belum sembuhnya. Nah ini masih kita terus konsolidasi dengan dengan kabupaten kota. Kalau misalnya seandainya yang isolasi mandiri ini kita luput dari pencatatan, luput dari pelaporan, tentunya angka yang aktif ini pasti masih tinggi gitu ya. Nah ini masih terus kita konsolidasikan. Ya. Dan terakhir mengenai perkembangan mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya angka positif ini per laporan tadi malam
Ini kita Jawa Barat nambah 627 yang positif ya. Kemudian yang meninggal positif ada tambah 9 orang dan yang sembuh ada 380 orang ya. Kira-kira seperti itu perkembangan untuk COVID-19 di Jawa Barat dan sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan kabupaten kota khususnya untuk bersama-sama bisa mencapai target-target seperti apa yang diamanatkan oleh WHO, apa yang diamanatkan oleh dalam Permenkes juga ya. Kita terus meningkatkan ya upaya untuk testing ya. Jadi minggu-minggu ini kita bersama-sama kabupaten kota berupaya untuk terus meningkatkan angka testing yang diikuti juga dengan tracing, ya, dengan pelacakan. Ya. Artinya kalau testingnya banyak, kemudian dari situ kita dapat melacak, langsung dites lagi, ketahuan yang positif, diikuti juga dengan treatment, apakah apakah dirawat di rumah sakit, apakah masuk ke pusat isolasi, atau isolasi mandiri dengan ketat. Nah kalau upaya ini bisa dilakukan ya secara baik, ya tentunya penyebaran coronavirus ini juga akan bisa berkurang, ya, akan bisa terkendali dengan baik. Ya. Dan saya kira itu yang hari ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sekali lagi Satgas Provinsi bersama-sama dengan Satgas Kabupaten Kota kita terus bahu membahu ya untuk bisa terus memperbaiki kinerja kita, termasuk juga tadi yang saya sampaikan ya dalam rangka konsolidasi data ya antara provinsi dengan kabupaten kota. Mudah-mudahan ya upaya yang kami lakukan bersama-sama dengan kabupaten kota ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, dan mudah-mudahan ya bisa corona ini bisa segera berakhir ya. Kemudian ada satu hal juga mungkin sudah dimuat di media juga ya. Ini terkait dengan bansos ya. Ada simbol yang tanda kutip merugikan katanya salah satu paslon ya, menyangkut angka yang diinikan. Nah, itu kalau saya bisa menjawab bahwa angka itu bukan Jawa Barat yang bikin. Angka itu sudah nasional gitu ya. Ya 3M kan nggak mungkin kita jadi mencetaknya di 4M gitu. Sudah dari sononya 3M. Tidak ada maksud-maksud lain ya. Yaitu hanya kita semata-mata bahwa media apa yang ada di tas ya, tas di bansos itu kita gunakan sebagai salah satu media untuk mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan ya. Karena di dalamnya juga kan ada masker dan sebagainya ya. Itu yang barangkali yang perlu diketahui oleh rekan-rekan. Saya kira dari saya sementara itu, dan selanjutnya mengenai bansos perkembangannya seperti apa sampai saat ini kami persilahkan Pak Dodo dari Kepala Dinas Sosial untuk menyampaikannya. Mangga Pak Dodo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai tambahan untuk program bantuan sosial Provinsi Jawa Barat yang ini tahap ketiga ya. Berapa hal yang perlu sampaikan. Yang pertama adalah mengenai data. Ya. Data yang tahap ketiga ini data sasaran penerima dibandingkan dengan tahap kedua ini ada lonjakan yang cukup luar biasa. Ya. Kalau di tahap kedua itu jumlahnya 1.352.000. Ini pada tahap ketiga sesuai yang dengan ditetapkan oleh Kepkub nomor 406 itu jumlahnya adalah sebanyak 1.907.000. Jadi melonjaknya cukup besar sekali. Kedua, nah data ini kalau kita lihat di mana saja, ternyata yang paling banyak memang di sekitar Bodebek dan Bandung Raya. Ini Bodebek dan Bandung Raya sudah mencapai 45%. Nah, ini gambaran mengenai komposisi penerimanya. Yang kedua adalah dari aspek bantuannya sendiri. Ya, ada perubahan yang mendasar. Kalau pada tahap kedua dan pertama itu nilai bansosnya ada Rp500.000,
per KPM. Nah, untuk yang tahap ketiga ini adalah nilainya Rp350.000 ya. Yang Rp100.000 untuk tunai ya, dan Rp250.000 untuk yang sembako. Nah, tentu saja ini ada perbedaan isinya juga, dan ini diatur di dalam Pergub ya, perubahan ini Pergub nomor 55 tahun 2020. Di dalam itu dijelaskan perbedaannya. Kalau tahap 2 itu ada berasnya itu 10 kilo. Nah, kalau di tahap ketiga ini 5 kilo. Demikian juga yang di tahap kedua gulanya 2 kilo, sekarang jadi 1 kilo. Demikian juga untuk dan tidak ada terigu ya. Nah, ini hal yang membedakannya. Kemudian juga tadi disampaikan kalau tahap 1 kedua itu pakai dus ya. Nah, dus saat ini pakai tentengan, yang di luarnya itu dipakai juga untuk suatu media edukasi ya. Nah, kemudian untuk progresnya saat ini dimulai pelaksanaan penyaluran di tanggal 27 Oktober yang lalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak sebenarnya lancar ya sampai tanggal 14 November yang akan datang. Nah, sampai kemarin sore itu total penyebaran atau penyaluran sebanyak 48%. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan ini lancar sehingga bisa segera nyampe kepada masyarakat. Nah, barangkali itu untuk informasi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo. Selanjutnya Pak Budi barangkali bisa menggambarkan pada saat pengawasan kemarin ya, pada saat libur panjang, menggambarkan masyarakat gimana sih terhadap protokol kesehatan itu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan media, kami dari jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini selaku koordinator di subbidang pencegahan, patroli, pemakaman, dan penegakan aturan. Di dalam cuti bersama yang kemarin cukup panjang di minggu lalu, kami masuk ke 8 kabupaten kota, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki spot wisata. Mulai dari Pangandaran, di sepanjang pantai Pangandaran, lalu Garut juga kita Sayang-Heulang dan sekitarnya, sampai kita ke Citepus, Ciletuh, Citepus itu untuk jajaran selatannya. Kemudian juga di Puncak, Cianjur, sampai juga nanti Cimahi, dan Bandung Barat. Tentunya kegiatan ini bukan hanya bicara karena cuti bersama, tidak. Hari ini pun tim kami sedang berada di Subang. 2 tim sejumlah 1 peleton itu bersamaan berbarengan dengan tim Satgas dari kabupaten, saat ini sedang ada di Kabupaten Subang. Nah, kegiatan khusus untuk yang cuti bersama itu tentunya juga tidak hanya dilakukan oleh Satgas Provinsi Jawa Barat, tapi juga khususnya di bidang atau koordinator pencegahan, kami juga menginstruksikan kepada Satpol PP di 27 kabupaten kota. Nah, tentunya bahwa libur atau cuti bersama yang kemarin cukup panjang, memang jumlah wisatawan, khususnya saya pada saat itu ditugaskan di Sukabumi, di selatan, Citepus dengan Ciletuh, memang okupasi hotel cukup tinggi, bahkan juga kami tim juga hampir tidak dapat kamar, karena memang tinggi sekali tingkat masyarakat untuk melakukan wisata. Namun tentunya bahwa patroli yang kami lakukan itu bukan dalam bentuk penegakan aturan, tapi lebih kepada edukasi atau pengawasan, begitu. Kami ingin bahwa wisatawan yang datang itu nyaman, begitu. Kami tidak menindak, tapi lebih kepada edukasi. Bagi yang lupa bawa masker, kita tetap juga berikan masker, termasuk bukan hanya ke individu wisatawan, kita juga masuk ke spot-spot penyedia, apa itu cottage, hotel, dan lain-lain. Nah, kerjasama ini saya katakan juga bukan hanya Satpol PP, tapi ya Satgas, di dalamnya juga ada TNI Polri, juga kita libatkan. Begitu. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga kebetulan juga dari Dinkes pada saat yang bersamaan juga melakukan rapid test di semua spot wisata. Nah, itu juga kita juga lakukan pendampingan, begitu. Dan alhamdulillah
informasi khususnya yang di Citepus, daerah Pelabuhan Ratu itu ada 2 orang yang reaktif begitu. Tapi sudah saya sampaikan juga baik oleh Dinkes setempat maupun saya juga sudah sampaikan ke Bu Dr. Marion selaku penanggung jawab pelaksanaan rapid test di minggu kemarin. Itu mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan khususnya di masa cuti bersama kaitan dengan tugas, tupoksi dan tanggung jawab kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, barangkali itu yang disampaikan, dan terakhir barangkali pesan dari saya, jangan lupa saya mohon bantuan rekan-rekan media untuk terus tetap melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat ya. Jadi angka kasus positif kita tinggi ya, karena testing kita juga tinggi ya, pasti konsekuensinya seperti itu. Manakala virusnya itu masih berkeliaran, kemudian orang yang menularkannya juga masih berkeliaran, risikonya akan seperti itu. Dan saya mohon bantuan rekan-rekan media juga untuk terus mensosialisasikan ini ya, mensosialisasikan utamanya yang 3M itu ya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian juga menjaga jarak. Termasuk juga sekarang sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan, itu tolong diperhatikan, ada semacam protokol kesehatan yang disebut VDJ ya, atau VDJ gitu. Jadi harus memperhatikan ventilasi udaranya di ruangan itu, kemudian durasi pada saat kita melakukan pertemuan di dalam ruangan, dan tetap juga diatur jaga jarak ya, kapasitas 20, 30 atau 40% dari ruangan itu yang bisa diisi. Itu saja barangkali untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.